Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi bagi kita semuanya di pagi hari ini. Musto gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, emak, engkong, mbah, sopo, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak tua, bapak muda, Ito, kakak, abang, adik-adik, semualah ya. Dan tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Tentu kita sudah berdoa, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami sekeluarga sudah berolahraga, sudah berdoa dan syukur kepada Tuhan. Jadi mari kita mulainya dengan firman Allah. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 3 ya. Ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi saya tidak akan bacakan, saya hanya baca ayat 1 dan 2. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari ia diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi tema firman Allah adalah pada pagi hari ini, lumpuh berjalan oleh karena mujizat kasih karunia. Mengapa sekarang dia bisa berjalan karena mujizat kasih karunia? Alasan yang pertama, saya lihat dalam Alkitab bahwa orang ini pekerjaannya mengemis, setiap hari mengemis. Jadi tentu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lewat, tetapi dia tidak pernah mau meminta tentang kesembuhan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ia tidak meminta soal kesembuhan. Ia hanya meminta belas kasihan orang. Ia hanya meminta supaya dia bisa menyambung hidupnya. Karena keadaan, situasinya, kondisi fisiknya yang tidak memadai untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Dan yang ketiga, ketika Yohanes dan Petrus berkata, "Lihat kepadaku." Yang ketiga ini yang mau saya katakan ialah ia berharap sesuatu dari Yohanes maupun Petrus. Kalau karena dia sudah disuruh memandang dia, melihat dia, harapannya adalah dia mendapatkan sesuatu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah yang saya bisa mau katakan, kalau bisa saya mau katakan, inilah satu-satunya yang dia punya, harapan ya. Walaupun harapannya masih diduga-duga, tapi saya bisa pastikan harapannya adalah harapan untuk mendapatkan karena dikatakan oleh Alkitab sesuatu, tapi saya mau katakan bahwa harapannya orang Petrus memberikan sesuatu, memberikan uang kah, memberikan emas kah, perak kah, atau apalah yang bisa dia bawa pulang nantinya, karena dia pulang pergi itu dijemput ya. Dia orang letakkan dia di pintu gerbang bait Allah itu, pintu gerbang indah itu, untuk meminta-minta ya. Nah, setelah Petrus dan Yohanes katakan, "Lihat pada kami." Wah, dia lihat, dia berharap, kata firman Allah. Lalu Petrus katakan, "Silver and gold," ya, emas dan perak, I don't have, aku tidak punya. But what I do have, tapi apa yang aku punya, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, rise up and walk.
Jadi di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Itu yang saya katakan, mujizat kasih karunia orang lumpuh ini berjalan. Biasanya kalau dalam Alkitab kita lihat satu contoh orang buta yang beberapa hari yang lalu yang saya katakan meminta semakin dilarang. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Dalam Lukas 18 itu ya, ayat 35 sampai 45 itu. Semakin dilarang, semakin dia berteriak. Lalu Tuhan katakan, what I do? What you want to me? Apa yang engkau inginkan daripadaku? That I may receive my sight. Supaya aku dapat melihat. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Perempuan Kanaan itu juga yang anaknya kerasukan setan. Dalam Matius 15 itu, ayat 21 sampai 28 itu. Kerasukan setan. Bahkan sampai dihina-hina dia. Besarlah imanmu. Imanmu menyembuhkan engkau. Kepada siapa itu? Imanmu menyembuhkan engkau. Kepada orang Kanaan itu juga. Jadilah apa yang engkau imani itu. Besarlah imanmu, ibu. Dan sembuh anaknya dari kerasukan setan. Seketika itu juga immediately. Haleluya. Tetapi orang lumpuh ini tidak sama sekali. Tidak meminta. Dia hanya mengharapkan uang atau apalah yang bisa dibawa pulang untuk dimakan. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Melalui Petrus dan Yohanes, dengan iman mereka melihat jatuh belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Dan mereka doakan. Dan terjadi mujizat itu. Orang yang lumpuh itu berjalan. Jadi yang mau saya katakan kepada kita semua yang mendengarkan, mujizat Yesus masih tetap berlangsung. Kalau engkau ketika nanti ada di kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Percayalah bahwa Tuhan mampu memberikan sesuatu kepadamu. Yang mungkin tidak punya anak, sudah bertahun-tahun berkeluarga, tidak punya anak. Tetapi Tuhan anugerahkan. Kakak saya pernah diponis untuk tidak punya anak. Tetapi melalui doanya, pergumulannya, puasanya, akhirnya Tuhan memberikan 3 anak. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Mujizat kasih karunia masih berlaku bagi saya, bagi Anda, bagi kita semuanya. Itu sebabnya saya selalu mengandalkan Tuhan sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Saya masih bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua hal-hal yang indah daripada Tuhan itu. Apakah saya tidak pernah sakit? Parah, pernah. Tapi saya mengandalkan Dia. Saya mengandalkan Tuhan itu. Sampai saya titip pesan kepada istri saya, kalau saya meninggal dunia, besarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Kamu boleh meninggal. Ya, nggak boleh apalah, nggak boleh apa itu. Jangan seperti teman saya. Dia bilang begini, ini ada rumah, ini ada apa, segalanya. Ini ada tabungan. Terus dia bilang, karena masih muda, kamu tidak boleh kawin lagi. Kalau kamu kawin lagi, hantu saya akan datang kepada. Padahal ini orang Kristen ini. Haleluya. Ada lagi yang bilang, kalau dia kawin lagi, saya tiap malam datang mengganggu dia. Aneh. Ya begitu. Karena egonya. Tapi saya mau katakan, mujizat kasih karunia masih berlaku bagi saya dan saudara, bagi kita semuanya. Bagi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang beriman berdoa bagi Anda, masih terjadi mujizat, masih terjadi kemurahan Tuhan, masih terjadi belas kasihan Tuhan. Jadi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima Dia sang pemberi mujizat itu. Dan hari ini, saat ini,
saya akan berdoa bagi saudara, apapun yang sedang Anda butuhkan dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu menyediakan. God prepare for you. Sebab Dia the provider, Dia adalah penyedia bagi kita semuanya. Termasuk mujizat, termasuk kesembuhan, termasuk apa saja yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Tuhan bisa menjawab. Jesus is the answer for all things you need. Jadi Yesus adalah jawaban untuk segala sesuatu yang kau butuhkan. Jadi percayalah, mujizat Allah, mujizat kasih karunia itu masih bisa terjadi kapan saja ketika engkau butuhkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, dan sehingga iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau nyatakan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau, ini kami, bahwa Engkau adalah Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan ini. Kami tidak lari kemana-mana, tapi Engkau Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri pejabatnya, gubernurnya, dan bupati, wali kota, serta wakilnya, camat, lurah, RT, RW, semuanya. Gereja Tuhan juga berkati dimanapun ada, di seluruh Indonesia. Biarlah kasih karunia Tuhan, mujizat kasih karunia Tuhan menyertai gereja Tuhan. Biarlah mujizat demi mujizat terus tetap terjadi dalam gereja-Mu Tuhan Bapa di surga. Kami mohon dengan sangat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih, Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, saya mau katakan kepada saudara, bahwa ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mendapatkan hak-hak menerima segala janji-janji yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Dan izinkan saya berdoa, memimpin Anda dalam doa bagi Anda yang mau menerima Yesus Kristus. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu. Saya sadar saya adalah orang berdosa. Tapi saya mohon ampun kepadamu Tuhan. Sucikan segala dosa dan kejahatanku dengan kuasa darah anak-Mu yang kudus itu. Dan saya percaya Tuhan mengampuni saya. Sekarang saya membuka hati, mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya yakin saat ini saya menerima kehidupan kekal itu, sorga-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan apapun yang sedang Anda derita, Anda butuh sesuatu dari Tuhan. Mujizat kasih karunia masih tetap berlangsung, masih tetap bisa Anda rasakan. Mujizat kasih karunia bagi Anda ketika Anda mengharapkan sesuatu. Dan saya berdoa bagi Anda, yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan segala kemuliaan dan kebaikannya. Mari kita berdoa, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, kesembuhan, pertolongan apapun itu, masalah apapun itu, di dalam nama Yesus engkau menjadi jawaban. Tapi secara khusus kami berdoa bagi orang-orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik apapun itu Tuhan, diabetes, gagal ginjal, darah tinggi, juga kanker, tumor, juga kencing batu, juga jantung dan lain sebagainya Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus, mereka yang tidak punya anak tapi ingin punya anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buka kandungan. Kata firman Allah bahwa yang mampu membuka kandungan itu adalah Engkau. Sama seperti Engkau membuka kandungan Rahel,
Bersama dengan Engkau membuka kandungan Sarah di dalam nama Yesus. Apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Sembuhlah Engkau di dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh sekarang berjalan. Haleluya. Kasih karunia Tuhan masih tetap berlaku bagimu. Bagi Anda yang terikat segala bentuk-bentuk dosa, hingga Anda tidak bermanfaat bagi diri Anda sendiri pun tidak. Karena Anda merugikan diri Anda, keluarga Anda, orang lain, bahkan bangsa dan negara. Kalau engkau ada di dalamnya, saya mau katakan, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi saudara. Yakin dan percayalah bahwa Yesus mampu mengubah engkau, Roh Kudus mampu mengubah engkau, firman-Nya mampu mengubah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat mereka-mereka yang menaruh tangannya di dada yang membutuhkan engkau. Mereka adalah orang-orang yang mau terlepas dari kebiasaan mereka yang buruk, dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Terikat terhadap ganja, pelacuran, homo, lesbi, dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan kegiatan kejahatan-kejahatan lain dalam nama Yesus, lepaskan mereka, putuskan segala rantai dosa dari kehidupan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa terlepas. Dan dengan itu isi hati mereka dengan dirimu, dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan, dengan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan secara khusus saya berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, usaha, pekerjaan, dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau mengangkat tanganmu terhadap Tuhan, Tuhan akan turun tangan terhadap persoalanmu. Tuhan lihat segala tangan-tangan yang diangkat. Mari Tuhan tolong mereka. Tuhan menolong mereka yang mereka mengangkat tangan untuk pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, apapun yang sedang mereka rindukan daripadamu. Mungkin masalah usaha, utang piutang, masalah-masalah yang mungkin rumit dalam hidup mereka, mungkin stres, depresi, dan tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Mari Engkau legahkan mereka, tolong mereka Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima pertolongan dari Tuhan, terima pertolongan, yakin dan percayalah, imani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Dan bagi kita yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan selamat bagi Anda. Tuhan memberkati, selamat menjadi warga negara surga. Saran saya kepada Anda, masuklah kepada gereja di mana Anda dekat, sehingga Anda dapat dilayani, dibina untuk lebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya serta memeliharanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepada Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara. Dan jangan lupa ketika engkau beraktivitas, mulailah bersama dengan Yesus. Dan bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita mendapatkan kekuatan kesehatan. Bersama dengan Yesus kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Sadari Dia menyertai engkau sampai pada kesudahan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.